Halo guys, selamat datang kembali di channel YouTube Tutorial Autolips. Materi selanjutnya kita akan belajar mengenai fungsi setQ. SetQ atau setquote digunakan untuk menyimpan sebuah data atau variabel. Variabel yang disimpan umumnya bertipe tunggal atau satu data variabel. Oke, kita langsung saja masuk ke program AutoCAD-nya. Katakanlah kita memiliki beberapa data sebagai berikut. Nah, beberapa data yang kita miliki contoh adalah pertama, tutorial autolist, lalu kedua, nilai 12, kemudian 20, dan terakhir 50. Kita akan menyimpan data berikut ke dalam sebuah variabel. Yang pertama, tutorial autolips. Kita akan menyimpan data tutorial autolips ke dalam variabel dengan nama variabel A. Nah, di sini kita akan mengetik setq A tutorial autolips. Nah, maksudnya adalah kita menyimpan informasi mengenai tutorial autolips ke dalam variabel A. Jadi, fungsi A akan kita gunakan sebagai tempat atau sebagai informasi bahwa isi dari A adalah tutorial autolist. Lalu selanjutnya kita akan buat nilai 12 dimasukkan ke dalam variabel B menggunakan setq. Kemudian untuk 20 dan 50 kita coba masukkan variabel C dan D masing-masing. Untuk 20 dimasukkan ke variabel C dan 50 dimasukkan ke dalam variabel D. Dan yang terakhir, kita akan mencoba membuat sebuah variabel di mana variabel ini akan berisi nilai-nilai dari penjumlahan yang ada di variabel B, C, dan D. Oke, kita langsung jalankan saja. Kita ketik Ctrl A dan Ctrl Shift E untuk mengecek jalannya program. Nah, di sini terdapat satu baris informasi error, yaitu error malform list on input. Ini maksudnya adalah ada kesalahan pada list, yaitu tanda kurung tutup tidak sesuai jumlahnya dengan tanda kurung buka. Kita akan lengkapi datanya. Lalu kita tekan Ctrl A dan Ctrl Shift E. Hasilnya adalah seperti ini. Tutorial autolips sudah tersimpan di variabel A. Kemudian angka 12 sudah tersimpan di variabel B. Lalu angka 20 sudah tersimpan di variabel C dan angka 50 sudah tersimpan di variabel D. Kemudian variabel E adalah data yang menyimpan informasi, di mana informasinya adalah penjumlahan dari nilai 12, 20 dan 50. Sekarang kita akan coba lakukan latihan pembuatan teks dan pembuatan lingkaran menggunakan data-data dari variabel A, B, C, dan D. Pertama, kita akan membuat sebuah lingkaran dengan koordinat X dan Y-nya 0 dan nilai radiusnya adalah 12, di mana 12 ini tersimpan di variabel B. Kemudian kita tekan Ctrl A dan Ctrl Shift V untuk membuat sebuah lingkaran. Ya, sudah tercipta sebuah lingkaran. Kita akan mengecek di mana lingkaran ini memiliki koordinat X dan Y-nya 0 dan nilai radiusnya adalah B, di mana nilai B adalah 12. Nah, di sini kita bisa melihat entity-nya adalah circle atau lingkaran dan koordinatnya berada di center X-nya 0 dan center Y-nya 0. Lalu dengan radius nilainya adalah B, di mana nilai B adalah 12. Nah, di sini nilai radiusnya adalah 12. Oke, selanjutnya saya akan membuat latihan berupa teks, di mana teksnya ini akan membuat tutorial autolips, tetapi menggunakan variabel A. Oke, jika sudah selesai, kita tekan Ctrl A dan Ctrl Shift E, maka teks akan membuat sebuah tulisan di koordinat X0 dan Y0 dengan ketinggian teksnya 2,5 dan kemiringannya adalah 0. Lalu teksnya
akan membuat tulisan tutorial Autolips, di mana tutorial Autolips itu sudah tersimpan di variabel A. Kita tekan Ctrl A dan Ctrl Shift E. Hasilnya adalah akan tercipta sebuah tulisan atau teks tutorial Autolips. Kita akan mengecek entity dari teks tersebut. Entity-nya adalah teks dengan koordinat X-nya 0 dan koordinat Y-nya 0. Kemudian ketinggiannya 2,5 dan rotationnya adalah 0. Dan terakhir adalah tulisannya tutorial Autolips. Dan yang terakhir, saya akan coba menginformasikan isi dari variabel A menggunakan fungsi alert. Jadi nanti tutorial Autolips akan tampil berupa AutoCAD dialog box. Kita coba ketik menggunakan perintah alert. Kita tekan Ctrl A, kemudian Ctrl Shift E. Ya, hasilnya adalah tutorial Autolips tampil pada editor AutoCAD Message. Oke, cukup sekian materi tutorial Autolips kali ini. Sampai berjumpa di tutorial Autolips selanjutnya. Terima kasih.